dari Jakarta menuju Lemawalia dengan tujuan yang mulia. Meski kami jauh dari sempurna, tapi bersama-sama kita pasti bisa. hari ini tim Rumah Junior akan melakukan kunjungan misi kembali khususnya ke Sulawesi Tengah di UMP Napa, Lemawalia, dan Pinangapasu dan sekitarnya. Ikuti terus perjalanan kami selama 7 hari ke depan. Kemarin malam kami tertunda pertemuan kami menuju Luwuk, dan sekarang kami sudah mendarat ke Luwuk dengan sempurna. Setibanya di Desa Lemo, tim bersiap untuk langsung menuju Desa UMP Napa. Perjalanan dengan motor ditempuh sekitar 20 menit. Setelah itu, perjalanan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki karena jalanan yang rusak berat. Jarak menuju Desa Lemawalia sekitar 10 km. Namun karena musim hujan, jalanan yang harusnya dapat dilalui dengan lebih mudah menjadi sangat berat dan memakan waktu yang jauh lebih lama, melewati bukit, lembah, dan aliran-aliran sungai. Sementara itu, barang-barang dari donatur menyusul di belakang dengan menggunakan motor dengan cara seperti ini. Setelah berjalan selama 5 jam non-stop, akhirnya tim tiba di Desa UMP Napa untuk beristirahat sebelum melanjutkan acara esok hari. Berikut adalah pengumuman GMCC sepekan. Rumah Doa GBI GMCC diadakan setiap hari Rabu pukul 19 bertempat di lantai 12A. Sekian pengumuman GMCC sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain Yesus. Biar kita mau katakan bahwa hikmat Tuhan melebihi pikiran kita, jalannya di atas segala jalan kita. Katakan, Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. hikmat-Mu, Hikmat-Mu lebihi pikiran, jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Senang bisa bertemu oleh Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Nah saudara-saudara, kemarin kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dan sekarang kita masuk ke tahun yang ke-80. Saya percaya di dalam usia yang baru ini, suatu cakrawala yang baru bagi bangsa dan negeri kita, Tuhan akan berikan dan kita akan menjalani kehidupan yang lebih maju daripada sebelumnya. Yang setuju beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Ketika tadi pagi saudara sebelum khotbah ya, cerita dulu ya. Tadi pagi di WhatsApp grup keluarga saya, paman saya tiba-tiba mempost di WhatsApp grup keluarga begini, SK Opung tuh kakek ya. Wah masih pada ingat nggak nih SK keputusan dari Presiden dan juga Kementerian Pertahanan pada waktu itu 1981. Menyatakan Bapak Huta Barat, ini kakek saya dari pihak mama Huta Barat, dinyatakan sebagai pahlawan, pejuang kemerdekaan RI. Wow, saya lihat sertifikat itu, wah Opung almarhum, rupanya dia punya gelar pahlawan gitu. Dan kami sampai hari ini keluarga bisa hidup karena generasi yang terdahulu berjuang untuk kami bisa menikmati alam kemerdekaan. Tapi salah satu cerita yang saya ingat dari kakek saya adalah bahwa ketika dia di Tarutung, dia kotanya Tarutung, dia terimanya itu baru agak belakangan di bulan November. Sementara kemerdekaan sudah Agustus, Pancasila ditetapkan, sudah muncul di Monas, lapangan itu waktu itu ya. Itu Medan baru terimanya belakangan. Nah dari Medan baru lagi disebarkan ke Tarutung November. Jadi sudah lewat sekian bulan. Itu pun juga orang Jepangnya juga, tentara yang nguasain Tarutungnya baru sadar. Hah? Rupanya Kaisar Jepang sudah menyerah. Rupanya sekutu sudah menang. Waduh, apa yang terjadi? Begitu didengar bahwa ternyata Jepang sudah menyerah, Indonesia merdeka. Kakek saya waktu itu bagian dari tentara Jepang. Dalam hitungan cepat sekali, begitu berita didengar, langsung anak buah menangkap bosnya sendiri, which is adalah tentara Jepang. Oke, kami yang menang, kau yang kalah, menyerah. Oke, menyerah. Kakek saya yang cuma kopral pangkatnya langsung naik ke kapten. Nah begitu aja ya, lewat sekian banyak. Lalu saya tanya, kenapa sih gak langsung aja ditangkap? Kita gak bisa langsung nangkap mereka, karena kita gak dengar beritanya. Kalau kita main langsung tangkap aja orang Jepang, sementara kami waktu itu masih tentara Jepang, kita bisa dihukum militer. Iya kan, karena memberontak kepada perwira. Tetapi begitu kami dengar bahwa Indonesia sudah merdeka, sekarang BKR, Badan Keamanan Rakyat yang berkuasa, maka sekarang punya hak legitimasi bagi kami untuk kami sekarang menangkap tentara Jepang. Wow, ternyata sekalipun kemerdekaan sudah dinyatakan, tetapi kalau berita itu tidak didengar, orang-orang tetap tidak dimerdekakan. Saudara-saudara, oleh karena itulah pada siang hari ini saya mau membagikan sebuah tema yang saya beri judul Sharing the Gospel to Everyone.
atau mengabarkan Injil kepada semua orang. Katakan sama-sama dengan saya, Injil untuk semua orang. 2, 3, Injil untuk semua orang. PowerPoint-nya sudah ada, langsung saja ya. Ya, sharing gospel to everyone. Faktanya Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mati di Golgota tahun 33 Masehi, itu memberikan kemerdekaan kepada banyak orang. Katakan amin. Yang mengucap syukur kepada apa yang Allah sudah lakukan, beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Tetapi sudah lewat dari 2000 tahun sejak kejadian Golgota, masih begitu banyak orang yang dibelenggu. Masih banyak orang yang kena adiksi. Masih banyak orang yang tidak mengalami yang namanya kemerdekaan spiritual itu. Hari ini saya percaya jemaat GMCC dimanapun kau berada, yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara online, dengarkan baik-baik. Kalau engkau tidak memberitakan berita kemerdekaan itu, berita Injil itu, engkau tidak memberitakan kabar baik itu, maka orang akan tetap merasa bahwa mereka belum dimerdekakan Tuhan. Mereka merasa bahwa saya terjebak di dalam siklus ini dan tidak ada jalan keluar bagi saya. Tapi hari ini di tengah momen kita sedang merayakan kemerdekaan secara fisik, mari kita juga diingatkan, kita sudah mengalami kemerdekaan dari dosa-dosa kita karena kita percaya dan menerima Injil Yesus Kristus. Katakan amin. Dan sekarang bagian kita adalah menyebarkan Injil itu, kabar baik itu kepada semua orang. Katakan semua orang. Bilang sama kanan kirimu, bilang begini, beritakan Injil. Sudah, bilang balik sama dia, jangan ngomong doang, kau juga. Haleluya ya, haleluya. Saudara-saudara, ketika Anda mendengar kata everyone, jangan Anda berpikir itu adalah sebuah event yang baru saja kita lalui di bulan Juli beberapa waktu yang lalu. Bukan, tetapi ini adalah sebuah amanat agung yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Pertama-tama kepada murid-muridnya, lalu kepada kita sebagai pengikutnya. Di dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan di sana, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan, kasih tahu, beritakan Injil kepada segala makhluk. Di dalam bahasa Inggris Markus 16 ayat 15 sampai 18 saya suka dikatakan, go into all the world and preach the good news to everyone. Ya, go into all the world. Pergilah ke seluruh dunia. Apakah dunia ini artinya Malaysia, Singapura, atau negara-negara? Yes. Tetapi itu juga artinya apa? Pergi ke duniamu. Dunia pekerjaan, dunia kampus, dunia pergaulan, dunia keluargamu. Go into all the world and preach the good news. Beritakan ada kabar baik to everyone. Kepada setiap orang. Yang mengerti katakan amin. Saudara-saudara, kalau kita kembali dalam bahasa Indonesia disebutnya beritakan Injil kepada segala makhluk. Harap Anda mengerti, pengertian dalam Alkitab segala makhluk artinya manusia. Katakan manusia. Saya nggak pengen jemaat GMCC pulang dari ibadah, beritakan segala makhluk. Anda lihat pohon, hon. Ya, dengar ya, Yesus adalah Tuhan, bukan begitu. Atau Anda ketemu sama kucing Anda, anjing di rumah, Blacky, denger ya, Poki, denger ya, Yesus adalah Tuhan. Bukan kayak begitu ya. Tapi beritakanlah Injil kepada semua orang, yang artinya kepada setiap orang yang ada dalam kehidupan kita, yang Allah kirim di dalam kehidupan kita. Yuk kita beritakan kabar baik itu. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mengabarkan Injil artinya orang itu akan mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan Yesus. Itu dia, mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan Yesus itu adalah dengan mengabarkan Injil. Orang bisa begini, aduh saya mengalami hadirat Tuhan karena lagu pujian penyembahannya, bukan karena nadanya. Tapi karena dia mendengarkan lagu itu tadi, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Kata-kata itu yang mengalami dia perjumpaan. Dia sudah putus pengharapan, tapi di dalam Yesus ada pengharapan. Bukan lagunya. Kalau hanya lagunya pakai lagu klasik aja. Pakai lagu dangdut, orang gak ketemu Yesus. Tetapi ketika ada berita pengharapan, ada berita kebebasan, di dalam Yesus orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan hari-hari ini, saya tidak tahu Anda sudah mendengar atau belum, tetapi kita sedang ada di dalam sebuah pintu kesempatan sampai 2033, 9 tahun dari sekarang, untuk kita mengabarkan Injil, mengabarkan Yesus kepada semua orang, baik itu teman kita,
tetangga maupun keluarga kita. Kabarkan Yesus. Katakan amin. Kenapa Pak 9 tahun sampai 2033? Karena 2033 adalah 2000 tahun usia dari karya keselamatan Kristus di kayu salib. Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit dari maut, naik ke sorga dan mencurahkan Roh Kudus. Itu semua terjadinya tahun 33 Masehi. Dari mana taunya Pak Kris? Tahun Masehi. Masehi itu artinya tahun Mesias. Kalender internasional yang kita gunakan sekarang dihitung berdasarkan usianya Tuhan Yesus. Kalau seandainya dia ada masih di muka bumi. Ya, karena Yesus melakukan karya salibnya pada tahun 33 Masehi. 2033 artinya 2000 plus 33 adalah 2000 tahun. Yesus mati di kayu salib, bangkit, dikuburkan, bangkit dari kematian, naik ke surga, pencurahan Roh Kudus, gereja berdiri. 2000 tahun setelah itu, Bapak Ibu Saudara, dan hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi, Protestan, Pentakosta, Karismatik, Metodis, Baptis, semua dapat dari dorongan Roh Kudus yang luar biasa. Yuk 9 tahun ke depan ini, kita mulai mengabarkan Injil. Ada suatu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dulu mungkin kita takut untuk mengabarkan Yesus karena ada penentangan. Yes, penentangan masih ada sampai sekarang. Tapi Tuhan akan memblokade itu semua. Tuhan akan menjaga kita sehingga kita bisa mengabarkan kepada dunia siapa Tuhan kita. Yaitu Allah yang membuka jalan bagi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang menyelamatkan kita. Namanya siapa? Yesus. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, khotbah saya juga bersifat pengajaran. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian juga untuk memberitakan Injil. Dan mungkin Anda bingung, beritakan Injil gimana caranya Pastor? Saya akan kasih tahu, sederhana. Yang kedua adalah mari kita melihat kenapa kita harus mengabarkan Injil. Kita tidak akan mengabarkan Injil kalau kita cara pandangnya salah. Kita harus memandang sekeliling kita dengan cara pandangnya Tuhan Yesus. Dan bagian yang ketiga dari khotbah hari ini, saya akan menawarkan kepada Bapak Ibu Saudara 3 cara yang sangat mudah yang Anda bisa lakukan pribadi lepas pribadi untuk Anda memberitakan Injil kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, rekan-rekan kerjamu, orang tuamu, anak-anakmu, keponakanmu, kepada siapa saja yang ada di dalam kehidupanmu. Haleluya. Mari kita mulai. Suatu kali ada yang bertanya sama saya, Pastor, memberitakan Injil gimana Pak? Firman Tuhan, saya bilang. Ya tapi ini kan banyak banget Pak. Dari Kejadian sampai Wahyu ditambah petanya Paulus lagi. Ini yang mana? Oke saudara-saudara, seperti bagaimana yang mahasiswa teologi ini pernah tanya sama saya juga akan jawab kepada Bapak Ibu Saudara. Mengabarkan Injil tuh gampang. Ya, katakan gampang. Bilang kanan kiri gampang. Nah tanya saya, kadang nggak mau sih ya, coba bilang kanan kiri, gampang. Nah ya, kadang-kadang sudah mikir tuh tugasnya pendeta. No, tugas kita. Sebenarnya gampang. Saya kasih ya, ada Injil 1 ayat dan Injil 2 ayat. Ya, kita lihat. Injil 1 ayat itu diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Injil 1 ayat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, kasih Allah yang besar akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan, memberi anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu, ya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya firman Tuhan memberikan kekuatan, katakan amin. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Injil 1 ayat, karena Allah begitu mengasihi dunia. He loves you, He loves you, He loves you, He loves you, He loves you. He loves your friend, He loves your family, He loves your neighbor. Allah mengasihi dunia. Sementara sekarang di dunia sana kalau Anda lihat terutama di generasi muda bilang gini, kalau Tuhan baik kenapa ada persoalan? Kok kalau Tuhan baik ada neraka? Kalau Tuhan baik kenapa ada pergumulan? Tuhan baik. Awalnya tidak ada neraka. Awalnya tidak ada persoalan. Awalnya tidak ada pergumulan. Manusia hidup di atas muka bumi ini dan seluruh muka bumi ini bak Taman Eden. Taman Edennya sendiri jadi ibu kota bumi. Tapi karena manusia menolak Tuhan, Taman Eden jadi Taman Edan. Nah, lihat, Tuhan gak pengen kita celaka. Tuhan gak pengen pergumulan, tapi manusialah yang ingin binasa. Perhatikan ayat ini, supaya kita tidak binasa. Allah tidak pengen kita binasa. Tapi manusia pengen saling membinasakan. Di tengah pandemi, Eropa perang. Ukraina lawan Rusia, itu Eropa. Di tengah pandemi loh, Anda dengar gak itu? 2022 kan? Mulainya gak kelar-kelar sampai sekarang.
Keturunan Abraham sekarang di Timur Tengah, perang juga. Semua pengen saling membinasakan. Lihat gak itu? Aborsi dilegalkan. Perempuan dikasih hak mau jadi ibu atau jadi pembunuh. Udah begitu aja. Lihat, culture dunia pengen membinasakan. Allah tidak pengen binasa. Dan Allah menawarkan jalan keluar. Percaya sama aku, turuti firmanku, dunia gak binasa. Tapi kenyataannya kalau hidup hari ini susah, karena manusia tidak mau ngikutin Tuhan. Dan karena Tuhan masih kasihnya luar biasa sama kita, Tuhan terus kasihnya sama kita. Tuhan memberikan alternatif bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya sama Tuhan. Caranya gimana? Percaya kepada anaknya. Percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dunia yang akan binasa ini tidak akan kita alami. Kita yang percaya sama Tuhan, kita lanjut kehidupan kita kekal di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Oh, come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jangan dibodohi dengan ilah dunia ini yang berkata Tuhan gak baik, Tuhan segala macam. No, dunia ini gak baik justru karena manusia yang membuatnya tidak baik. Tapi Allah begitu mengasihi. Buktinya mana? Buktinya anak itu, Yesus Kristus mati di kayu salib supaya kita tidak binasa di dunia ini, tapi kita memperoleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Katakan amin. Salah kalau kita memandangnya hanya saya sakit, saya miskin, saya begitu. No, itu adalah konsekuensi hidup di atas muka bumi ini. Akan selalu ada sakit penyakit, akan selalu ada pergumulan, ada permasalahan. Itu konsekuensi di dunia ini. Memang begitu. Itu terjadi, percaya Tuhan gak percaya Tuhan itu terjadi. Tapi Allah memberikan jalan keluar karena Dia mengasihi kita. Siapa itu? Yesus sebagai jalan keluar. Katakan amin. Oh, come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Itu dia. Oke, pastor 1 ayat. Kalau 2 ayat gimana? Nah, kalau Injil 2 ayat saya ngambilnya dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena anugerah, lagi-lagi anugerah ya, artinya hadiah gratis. Sebab oleh anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi Allah bilang, kalau kita diselamatkan, itu semua karena Tuhan memberi hadiah gratis sama saya. Anugerah artinya gratis. Katakan anugerah gratis. 2, 3. Anugerah gratis. Gratis bagi kita, tapi mahal bagi Tuhan. Mahalnya luar biasa. Allah anak itu harus mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Kita menerimanya gratis. Tindakan kita apa? Kita percaya. Itu namanya iman. Dan kita bisa menerima semua kebaikan Tuhan bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena kita baik. Bukan karena saya orang baik jadi saya harus masuk sorga. Seringkali kita berpikir karena saya baik saya bisa dapat sorga. No. Sorga isinya bukan orang baik, tapi orang yang dibenarkan karena iman. Sebab kalau kita berkata sorga itu isinya orang baik, sorga menjadi tempat yang gak nyaman Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Isinya hanya orang yang beradu sudah seberapa baik dia waktu di dunia. Kalau perbuatan baik itu, di mana perbuatan baik bisa masuk sorga? Takarannya apa? Gak ada. Contoh. Tiba di sorga Pak Kris, jegrek. Disambut, Pak Kris, selamat datang di sorga. Iya dong, kan gue orang baik. Ulah, kamu orang baik juga dong? Sama, orang baik. Iya. Ngomong-ngomong Pak Kris, waktu di bumi dulu punya kegiatan baiknya apa? Anak asuh atau apa begitu? Saya, ya kan, wah ada 5 anak asuh. 5 anak asuh, saya dong. Anak asuh saya 10-20-an lah. Wah keren. Tiba-tiba ada yang datang lagi. Contoh saja ya, namanya Pak Albert gitu ya. Pak Albert, Pak Albert, apa kabar? Iya. Orang baik dong, orang baik. Yang sebelah sini punya anak asuh 5, si Pak Kris 10-20-an. Pak Albert, anaknya cuma 5 atau 10 nih dong. 50 sekolah gratis waktu saya di bumi. Saya dirikan. Lihat, lalu mungkin saling beradu. Lu bikin apa? Nih lihat nih Instagram gua, kasih duit dengan bentuknya cek sekian miliar. Gitu. Isinya jadi saling beradu siapa yang paling baik. Malah jadi kesombongan. Sementara Alkitab jelas katakan sombong itu dosa. Malaikat sombong aja Lucifer dibuang dari sorga. Nah bayangkan Anda berharap Anda bisa masuk sorga karena sombong berbuat baik? No Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Tapi hari ini kita berbuat baik
sebagai ungkapan rasa syukur karena sudah ada yang lebih baik terdahulu kepada saya. Tuhan yang kita sembah namanya Yesus Kristus. Oh, come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Ingat ya saudara, kelihatannya doktrinan, memang ini doktrin. Tapi kita harus memiliki pandangan yang benar. Kenapa saya katakan tadi tidak ada yang baik? Kenapa tidak ada yang baik? Karena itulah pandangan Allah. Tuhan pengen menyelamatkan dunia ini, tetapi ternyata dunia ini sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Tidak layak, tapi makanya Tuhan tetap turun tangan untuk menyelamatkan. Kenapa? Sebab kalau dia tidak turun tangan, dia tidak datang ke dunia ini binasa dan percuma. Semua orang menjalani kehidupan, karena akhirannya adalah sia-sia. Bagaimana sih Allah memandang dunia ini bagian yang kedua? Ya, kita lihat sekarang ya. Roma 3 ayat 10 sampai 12 dan 17 sampai 18. Saya menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Perhatikan ya. Seperti tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada mereka. Ini cara pandang Tuhan kepada dunia. Gak ada yang benar, gak ada yang berakal budi, semua menyeleweng, gak ada yang mencari Allah. Jalan damai tidak dikenal. Wah, kok jelek banget Tuhan melihatnya seperti ini. Kok Tuhan menghakimi kita? Kok kelihatannya Tuhan mandangnya negatif sekali? Sangat mudah untuk berkata, wah Tuhan menghakimi, Tuhan negatif. Actually no. Karena Tuhan memandang seperti ini, makanya dia turun tangan. Faktanya Tuhan memandang di atas muka bumi ini, semua manusia berdosa. Katakan semua manusia berdosa. 2, 3. PowerPoint-nya maju. Semua manusia berdosa. Allah melihat semua berdosa. Saya berdosa, Anda berdosa, Anda berdosa. Orang tuamu berdosa, anakmu berdosa, kakek nenekmu, opung, opa, popo, nenek. Berdosa semua. Semua berdosa. Waduh, judgmental dong. Bukan judgmental. Justru karena kita mengakui kita berdosa. Orang-orang sekitar kita berdosa. Artinya kita mengakui semua orang butuh juru selamat. Itu Bapak Ibu Saudara. Kondisi natural manusia saat ini telah jatuh dalam dosa dan butuh keselamatan. Kita tidak boleh sampai salah berpikir bahwa human kindness, kebaikan dan keramatamahan artinya dia nggak berdosa. Pak, masa begitu sih? Saya harus bilang kakek dan nenek saya dia berdosa. Iya berdosa. Aduh, saya nggak setuju Pak. Kakek dan nenek saya itu baik sekali. Sama semua orang baik. Sama lalat aja baik. Lalat nemplok malah bilang lat, push. Masa dia berdosa? Dia berdosa. Kamu bisa tahu nggak apa yang di pikirannya? Kamu tahu nggak masa waktu mudanya seperti apa? Jangan-jangan ada orang yang berbuat baik sekarang karena pengen mengkompensasi dosa yang dibuat zaman dahulu. Lihat kan, ada yang nggak bisa tahu menebak di pikirannya waktu dia sendirian. Ya kan, pikiran yang buruk juga adalah dosa. Semua manusia berdosa. Tapi waktu kita mengatakan itu dosa bukanlah penghakiman. Tapi kita mengakui bahwa orang itu membutuhkan jalan keluar. Waktu kita berkata LGBTQAI+++ itu dosa. Bukan saya sedang lagi menghakimi, tapi you need way out. Ini kondisi psikologi yang jelek, kau butuh jalan keluar. Ketika saya katakan merokok merusak tubuh, itu bukanlah sesuatu ujaran kebencian. Itu adalah ungkapan kasih. You need to get out. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Oh, aminnya pelan, jadi saya berkhotbah berdasarkan responmu ya saudara-saudara. Saudara-saudara, ini kasih contoh saja ya. Seandainya Bapak Ibu Saudara pulang dari gereja, lalu jalan-jalan. Ketika jalan tiba-tiba muncullah seorang perempuan dengan anaknya. Mukanya dekil, jelas karena debu, bajunya juga compang-camping, ya kan, dan mereka sangat kurus. Lalu dia tanya sama saudara gitu, Pak, Bu, tolong dong kasih saya makan apa aja. Dia bahkan udah gak minta uang. Mau dikasih uangnya gak apa-apa Pak, tapi tolong makan, saya sama anak saya udah makan dan minum udah lama sekali, udah gak lakukan itu. Please saudara, please Pak, pakai please, mungkin dia ngerti bahasa Inggris gitu ya. Tolonglah Pak, makan, minum apa aja deh, udah lapar. Saudara-saudara, Anda harus mengakui dulu di dalam hatimu, ini perempuan, ini sama anaknya, keadaannya miskin. Compang-camping, dekil, dan butuh makan.
Karena Anda mengakui keadaan itu, Anda mengulurkan tangan untuk membantu mereka. Iya kan? Anda harus akui, Anda tidak sedang lagi menghakimi, Pak saya menghakimi dia dong. No, Anda mengakui dia dalam posisi membutuhkan. Sehingga Anda mengulurkan tangan. Tapi kalau Anda denial, Ibu jangan begitu Bu, Ibu orang kaya. Bajunya keren, sepatunya bermerek, padahal dia udah telanjang kaki. Bajunya bagus begitu, Anda udah sampai bisa ngelihat kulitnya dia di pinggangnya. Itu artinya Anda denial. Malah Anda jadi tidak mengulurkan tangan menolong dia. Anda ngerti maksud saya di sini? Contoh yang kedua, seandainya Anda pergi ke dokter, lalu minta dicek. Dokter kenapa ya badan saya ini gereng-gereng. Tahu gereng-gereng, orang Jawa bilang kayak gak enak lah gitu ya. Tolong dicek. Oke Pak, dicek ya semuanya. MRI, CT scan semua dicek. Begitu dicek, contoh nama saya aja ya. Aduh Pak Kris, ini ternyata paru-parunya agak rusak. Jantungnya juga perlu diperhatikan. Bapak dirawat ya Pak. Menurut Anda, kira-kira kalau respon saya begini. Dokter, jangan ujaran kebencian dong. Masa bilang paru-paru saya rusak? Masa bilang jantung saya rusak? Dokter nih jahat sama saya. Saya pindah dokter yang lain. Kira-kira dokternya bingung gak? Ini orang datang ke sini ngapain sih? Tapi waktu saya mengakui, oh jantung saya, paru-paru saya perlu diperbaiki. Tolong dok, gimana cara treatmentnya, terapi, obat dan yang lain-lain. Dia akan segera memberikan yang baik kepada saya. Itu bukanlah ujaran kebencian. Justru karena kita mengakui kelemahan itu, maka pertolongan bisa diberikan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan menginjil kepada anakmu, keluargamu, opa dan omamu, teman-temanmu, kalau engkau menganggap bahwa keluargamu baik-baik saja. Mereka baik, perbuatannya baik. Engkau tidak mau mengakui bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang butuh jalan keluar. Oh dia baik Pak, iya cuma udah kawin cerai 7 kali. Something is not good in there. Ada sesuatu yang buruk di sana. Oh dia baik Pak, sama semua orang baik. Tapi kuliahnya gagal melulu. Ada sesuatu yang gak baik di sana. Oh dia baik Pak, tapi dia gagal di dalam pacaran dan segala macam. Something is wrong in there. Kenapa gagal melulu? Waktu kita mengakui hal itu, kita akan mengulurkan tangan kita untuk memberitakan Yesus. Untuk memberitakan Injil. Tapi dunia sekarang lagi mencoba kan, untuk mengatakan jangan ujaran kebencian, jangan bilang LGBTQ salah, jangan bilang ini salah dan segala macam. Akibatnya apa? Kita terima aja seolah-olah itu baik, padahal itu sedang menuju kepada kehancuran. Saudara-saudara, yuk, seperti saya katakan tadi, kita memiliki pintu yang sangat singkat sampai ke 2033. Bukan artinya 2033 dan seterusnya nggak ada lagi, enggak. Tapi ini ada suatu masa anugerah yang luar biasa di seluruh denominasi sedang menyadari ini. Yuk sekarang mulai kita memberitakan Injil. Supaya setiap orang mengetahui ada Tuhan yang luar biasa yang memberikan nyawanya sendiri di atas kayu salib untuk memulihkan dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Oh come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. So Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir. Bagaimana sekarang kita menginjil secara pribadi? Penginjilan bisa dilakukan melalui kegiatan misi, secara organisasi, bisa juga secara komunitas. Tapi pada hari ini saya mau menawarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pribadi lepas pribadi, everyone bisa diperlengkapi untuk menginjil kepada semua orang. Everyone requires everyone. Untuk menjangkau semua orang membutuhkan semua anak Tuhan. Ada 3 cara yang saya tawarkan, yaitu personal evangelism, penginjilan pribadi. Yang pertama, maaf pakai bahasa Inggris ya, proclamation evangelism, yaitu penginjilan dengan proklamasi, kita lagi proklamasi, penginjilan dengan service atau care, dan penginjilan dengan presence atau hadirat. Mari kita lihat ketiga hal ini. Yang pertama, proclamation evangelism, yaitu membagikan kebenaran dengan kasih. Menginjil dengan proklamasi. Katakan proklamasi. PowerPoint-nya maju saja ya. Evangelism, proclamation evangelism. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Firman itu siapa? Yesus. Beritakanlah Yesus. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Orang tidak akan butuh Yesus kalau dia gak sadar bahwa dia salah. Bahwa dia di dalam keadaan compang-camping melarat dan dia sakit. Nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara, ternyata untuk menyatakan kebenaran, pengajaran itu perlu sabar. Katakan sabar. Bilang kanan kiri, artinya perlu waktu.
dengan sabar. Pastor, saya sudah tegur adik saya, tapi kok nggak bertobat? Berapa kali baru ditegur? Baru 2 menit yang lalu. Ya sabar, tegur lagi aja. Tapi tegurlah dengan pengajaran dan kesabaran, artinya apa? Dengan kasih. Bukan untuk menghakimi. Seringkali kita menegur orang, kita pikir kita sedang menghakimi. No, God do not calls you to become a judge. Tuhan tidak memanggilmu menjadi hakim. Kita dipanggil sebagai imam dan raja, katakan amin. Tetapi waktu kita menegur dengan kasih. Pak, kurangin dong rokoknya. Kenapa? Nanti paru-parunya jebol loh. Waduh, Anda terserah saya dong. Saya mau ngerokok gimana? Kalau nggak begini saya nggak hidup. Ya Pak, yang bener aja lah. Masa kalau ngerokok, kalau nggak ngerokok nggak hidup. Kalau kalian ngerokok hidup, mari setiap bayi yang baru keluar dari rahim ibu-ibu kita kasih rokok. Ayo nak, rokok supaya hidup. Ya kan? Bikin bercanda. Sudahlah obat, kurangin rokoknya. Cucu udah punya belum? Belum. Ya udah, jaga kesehatan biar bisa main sama cucu. Ajak makan mie, ajak makan bubur, supaya usianya panjang dengan segala kesabaran dan kasih, saudara. Ya kan? Dengan kasih. Ayolah, ya kan? Alkitab, Bapak Ibu Saudara, itu semua bahasa kasih. Tapi untuk kasih bisa dinyatakan, maka yang buruk juga harus dinyatakan. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Mulailah dengan Yesus. Makanya Yesus katakan bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib atau dokter, orang yang sakit yang membutuhkan dokter. Demikian juga beritakan. Pak, kalau dia nggak terima gimana? Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara ya. Orang biasanya memang respon pertama ketika dibilang kamu salah, dia akan menolak. Karena kebenaran itu mengungkapkan apa yang buruk. Tapi dengarkan baik-baik. Kebenaran mungkin bisa terdengar ofensif, tapi kebenaran tidak pernah destruktif. Kebenaran mungkin bisa menyinggung perasaan, tetapi kebenaran selalu memerdekakan. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita menginjil? Yaitu melalui service atau care evangelism. Dengan kita menunjukkan kita peduli sama seseorang. Tunjukkan peduli. Kita menyediakan apa yang orang lain butuhkan sampai mereka berkata, why? Kenapa kamu begitu baik sama saya? Dan kalau dia tinggal di Bogor mungkin jadi, why? Baik banget atau naon? Nah gitu. Nanya, kenapa kamu baik? Dan ketika kita jawab kenapa kita baik sama dia, bukan karena ya saya sayang sama kamu, bukan itu. Karena sudah ada yang lebih dahulu baik sama saya. Namanya Yesus. Saya hanya meneruskan dari Yesus kepadamu. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. You have, bukan will have. Anda sudah punya karunia, Anda punya kesaksian, Anda punya berkat dari Tuhan. Tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Engkau punya kesaksian. Jangan anggap begini, tuh saya sih belum punya kesaksiannya tuh yang heboh-heboh Pak. Yang itu dong heboh. Ditabrak sama kereta, kaki putus, berdoa, tumbuh lagi kakinya. Gak usah sampai kayak begitu. Yang di sana hutang sampai 3 miliar, Tuhan kasih 10 miliar. Gak perlu sampai 3 miliar, 10 miliar. Bapak Ibu Saudara, pengalamanmu, kesaksianmu, bagaimana Tuhan menjaga, merawat dan membelamu sampai hari ini. Itu more than enough untuk kau bagikan. Hartamu yang gak seberapa, it's more than enough. Mungkin engkau belum bisa sampai memberikan makan siang yang gede, engkau hanya bisa bagi mie, that's more than enough. Tapi yang penting adalah Anda meneruskan apa yang Tuhan berikan padamu kepada orang lain. Sampai mereka bertanya, why? Dan jawaban Anda adalah who. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saya dan istri saya kami tinggal di Sentul Bogor dan bukan perumahan yang besar-besar juga ya. Sekeliling kami rumahnya kecil-kecil, tapi istri saya baik sama semua tetangga saya. Setiap kali ada berkat kita bagi ke kanan kiri sama yang di depan. Walaupun yang kanan kiri dan yang di depan itu juga Tritunggal berantem, begitulah ya. Ini cuma kita aja pendamai, bukan Tritunggal Maha Kudus. Ini suka berantem juga, terutama yang dua sebelah kiri gitu ya. Tapi kita tetap baik. Sampai suatu kali, 2 tetangga kami baru sadar, saya pendeta. Kita nggak pernah tahu kita Kristen segala macam. Mungkin mereka mulai gak curiga aja, minggu keluar Kristen nih. Tapi baru sadar, kami pendeta, keluarga pendeta nih. Nah yang di sebelah saya sama yang di depan saya baru sadar, oh Pak pendeta ya. Kita taunya Bapak itu bergerak di bidang HRD. Ya memang HRD, pendeta kan gitu ya kan, pastor HRD, Human Resource Development. Ya kan? Oh iya, waduh Pak Kris, ya udah. Bapak ada channel YouTube gak? Nggak ada.
Tapi kadang-kadang gereja suka pasang video saya cari sendiri aja, Chris Silitonga. Ya, oke, mereka cari. Non-Christians. Tapi mereka dengarkan khotbah. Puji Tuhan. Lihat kan, karena kami berbuat baik. Saya sedang menyombongkan kebaikan saya. Tetapi itu membuka jalan untuk mereka akhirnya mau mendengarkan. Dan itu bukan sekali jalan mereka langsung cari. No, bertahun-tahun di tengah era pandemi sampai sekarang kami tetap baik kepada tetangga-tetangga kami. Lihat, biarlah ketika kita memberitakan Injil, yang kita inginkan dia mendengar tentang Yesus. Masalah dia percaya sama Yesus atau tidak, urusan dia dengan Roh Kudus. Bagian kita hanya mengabarkan Injil, memberitakan Yesus. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah presence evangelism. Ini bisa kita lakukan. Penginjilan dengan membawa hadirat Tuhan. Membuka jalan bagi solusi ilahi melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan saya percaya GMCC, Rayon 1C, Keluarga Besar GB Jalan Jenderal Gatot Subroto, ini yang menjadi kekuatan kita. This is our forte. Lebih dari 30 tahun kita dilatih untuk melakukan yang bagian ini khususnya. Perhatikan Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas yang sedang dipenjara, mereka berdoa. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain, orang-orang yang dibelenggu mendengarkan mereka. Mendengarkan doa itu, mendengarkan puji-pujian itu. Ayat 26, tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Fondasi-fondasi yang membelenggu mereka goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu. Terbukalah semua pintu. Terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow. When they hear the prayer, when they hear the song, the worship, the praises. Ketika mereka mendengarkan doa, mereka mendengarkan doa pujian penyembahan yang dinaikkan Paulus dan Silas, goyanglah yang membelenggu mereka. Terlepaslah mereka dari rantai-rantai membelenggu hidup mereka dan pintu-pintu terbuka. Saya percaya hari-hari ini kita yang dipenuhi Roh Kudus, ini yang bisa kita lakukan. Bawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi, katakan amin. Hari ini begitu banyak yang sakit mental, banyak yang merasa sendirian. Temukan mereka dengan hadirat Tuhan. Ketika engkau sedang bertemu temanmu dan dia sedang stres, jangan bilang gini, nanti stresnya berlalu, gue juga dulu stres, tapi stresnya lama banget gak hilang. Akhirnya berlalu juga, tambah stres dia. No, begitu dia stres aja, gue mau berdoa, boleh enggak? Gue bukan Christians, enggak apa-apa, gue yang berdoa, lu terima aja efeknya ya. Gitu aja. Anda bingung berdoa, ya sudah peluk dia, katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Bawa hadirat Tuhan ke sana. Hei, di keluargamu masih ada yang stres, yang kayaknya bingung 7/5. Anda bingung cara ngomong dia, bawa ke GMCC. Dia mau duduk di belakang, mau duduk di depan lift juga nggak jadi masalah. Hadirat Tuhan ketika mereka mendengarkan doa, pemberitaan firman, pujian penyembahan, Roh Kudus akan menjamah hatinya. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Datang ke rumah sakit, bawa hadirat Tuhan. Sekalipun sudah dicolok di mana-mana. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan sebab kasih setia. Bawa. Anda sudah nyanyi, sudah dengar firman Tuhan selama ini. You are being built for this. Anda dilatih untuk lakukan ini. Bawa masuk hadirat Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menjamah hati mereka, pintu terbuka, segala belenggu pasti akan terlepas. Yuk saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, beritakan Yesus. Yesus sudah menjadi jalan keluarmu, Yesus sudah jadi penolongmu. Beritakan kepada mereka yang masih di dalam kegelapan, supaya mereka bisa melihat terang yang ajaib itu dan memuliakan Yesus dalam kehidupan mereka. Yang mau beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan, mari bangkit berdiri bersama. Saya baca Roma 10:13-15 sebagai ayat yang terakhir dan penutup. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya?
Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti tertulis, alangkah menyenangkan langkah-langkah mereka yang membawa kabar baik. Hidupmu akan menjadi menyenangkan, langkah-langkahmu akan ringan di tengah badai dunia ini saat engkau membawa berita baik itu kepada semua orang. Yang mengerti katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu, biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anak yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kami. Kami diberi kuasa untuk bersaksi. Kami diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Kami diberi kuasa untuk menjadi solusi maker Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata amin. God bless you.